Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol yang membahas tentang permodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB dan Simulink. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama ada apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi sekaligus lingkungan komputasi numerik dari MathWorks yang dirancang untuk bekerja efisien dengan vektor dan matriks. Simulink adalah lingkungan permodelan dan simulasi berbasis blok diagram untuk sistem dinamis multidomain, mulai dari kontrol, mekanik, listrik, hingga komunikasi. Modeling atau permodelan adalah proses membangun representasi abstrak dari suatu sistem nyata agar dapat dipahami, dianalisis, dan dirancang tanpa harus selalu bereksperimen langsung pada objek fisiknya. Simulasi atau simulation, proses mengeksekusi model tersebut secara virtual untuk memprediksi respon sistem terhadap berbagai masukan, gangguan, dan variasi parameter seiring waktu. Laplace transformation dan transfer function. Transformasi Laplace adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi dalam domain Laplace. Dengan transformasi ini, persamaan diferensial yang biasanya sulit diselesaikan dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana. Fungsi dari transformasi Laplace adalah mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, mempermudah analisis sistem dinamis, menentukan respons sistem, membantu dalam perhitungan nilai awal dan nilai akhir sinyal, menjadi dasar untuk mencari transfer function. Nah, apa sih transfer function itu? Transfer function adalah perbandingan antara output dan input sistem dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal 0. Fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem merespon suatu masukan. Fungsi dari transfer function adalah memberikan hubungan matematis input-output sistem, mempermudah analisis stabilitas sistem melalui pole dan zero, menentukan karakteristik respon transien, digunakan dalam desain kontrol otomatis, menyederhanakan permodelan dalam bentuk diagram blok. Nah, di sini ada permodelan sistem hidrolik. Apa sih sistem hidrolik itu? Sistem hidrolik adalah contoh nyata plan dalam kontrol. Ada input, ada elemen kendali, dan output berupa gerakan piston. Lalu di sini ada permodelan sistem mekanik. Komponen mekanik seperti pegas, damper, dan inersia analog dengan konsep komponen listrik. Dalam kontrol ini membantu membuat analogi antar sistem listrik dan mekanik sehingga bisa dianalisis dengan metode yang sama. Lalu di sini ada permodelan sistem elektrik. Komponen listrik bisa dimodelkan sebagai elemen yang menyimpan energi atau menghambat energi. Dari sudut pandang kontrol, hal ini bisa dipakai untuk membuat model matematis yang bisa dianalisis dalam domain waktu atau Laplace. Lalu di sini ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku atau keluaran suatu proses plan agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem kontrol yang pertama ada input atau set point, nilai yang diinginkan dari sistem, misalnya seperti kecepatan motor 1000 rpm. Lalu ada summing point, tempat membandingkan input dengan output aktual atau feedback. Hasilnya disebut error atau kesalahan. Lalu ada controller. Controller di sini untuk mengolah sinyal error agar bisa memberikan perintah yang sesuai ke plan. Misalnya PID controller, amplifier, dan lain-lain. Lalu ada plan atau proses. Sistem atau proses yang dikendalikan. Contohnya seperti motor DC, sistem pemanas, robot, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada output. Output adalah hasil yang nyata dari plan atau proses, misalnya seperti kecepatan motor, suhu, posisi, dan lain-lain. Lalu di sini ada cara penggunaan Simulink. Nah, setelah presentasi ini, saya akan memberikan contoh cara penggunaan Simulink atau tutorial penggunaan Simulink. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu MATLAB-nya. Untuk tampilan awal seperti ini. Lalu di atas ada Simulink, kita klik Simulink. Untuk tampilan awalnya seperti ini, lalu ada library browser, kita klik.
Lalu kita cari Simulink dan kita klik. Setelah itu kita cari source dan kita klik juga. Untuk percobaan pertama, kita akan membuat gelombang sinusoidal. Lalu kita cari sine wave atau gelombang sinus dan kita tarik. Setelah itu, kita cari sink dan kita klik 2 kali. Kita cari scope, kita klik dan kita tarik. Fungsi scope untuk melihat gelombang sinusoidalnya. Setelah itu, kita akan menyambungkan sine wave tadi dengan scope. Kita tarik sampai ada garis hitam. Setelah itu, kita akan merapikan sedikit supaya lebih rapi. Dan kita akan klik run untuk melihat hasil gelombangnya. Lalu kita klik 2 kali di bagian scope. Dan setelah itu akan muncul hasil gelombang yang sudah kita buat. Di sini hasil gelombangnya sinusoidal dan gelombang ini berada di angka 1. Lalu untuk percobaan kedua kita buat sama, namun kita tambahkan gain agar hasil gelombangnya berbeda. Kita posisikan gain berada di tengah antara sine wave dan scope. Setelah itu kita klik 2 kali di bagian gain. Kita ganti angka 1 menjadi angka 3. Setelah itu kita run. Lalu kita lihat hasil gelombangnya, caranya sama seperti yang tadi. Bisa kita lihat hasilnya sinusoidal, namun sinusoidalnya berada pada angka ketiga karena kita beri gain. Kita akan buat percobaan ketiga, caranya sama seperti tadi, namun di sini kita akan buat gelombang lain, bukan gelombang sinusoidal. Untuk percobaan keempat, kita akan membuat operasi matematika atau math operation. Kita pilih add, lalu kita pilih juga divide. Untuk yang ketiga, kita pilih product. Dan yang terakhir, kita pilih subtract. Lalu kita tambahkan 2 konstan untuk disambungkan di belakangnya.
Setelah itu kita tambahkan display untuk melihat hasil akhirnya. Setelah itu, kita sambungkan semuanya dari konstan ke add untuk menambahkan, lalu ke display, lalu dari konstan ke divide untuk pembagian, lalu sambungkan ke display juga. Untuk yang ketiga adalah produk adalah perkalian, dan subtract yang terakhir itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu, kita run untuk melihat hasilnya. Di sini, add itu menambahkan, jadi dari konstan 1 ditambah ke konstan 2. Untuk nilai konstan bisa kita ubah, yang awalnya 1 bisa kita ubah ke berapapun bilangannya. Di sini saya ubah menjadi 2. Lalu, yang bawah konstan 2 juga kita ubah menjadi 20. Lalu kita run, hasilnya akan menjadi 22. Untuk yang lain, sama bisa kita ubah juga. Kita akan coba ubah yang lainnya, lalu kita run dan kita lihat hasilnya. Untuk percobaan kelima, kita akan membuat metrik. Caranya, ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya berikan di dalam video. Selanjutnya, kita akan buat min-max.
Lalu untuk percobaan yang selanjutnya bisa dilihat saja di video untuk mempersingkat waktu.
Selanjutnya, kita akan membuat M-Files. Caranya bisa dilihat di video. Kita ketik saja edit, lalu nama filesnya, dan jangan lupa .m untuk ekstensi M-Files. Atau bisa juga dengan klik new yang ada di atas, lalu kita sudah membuat file baru. Kita juga bisa membuka file baru, caranya sama, kita ketik edit, lalu nama filenya apa, dan jangan lupa ekstensi dari mfiles.m. Jadi di sini saya sudah membuat. Nah, di sini ada persen. Persen itu fungsinya untuk komentar. Jadi tidak akan masuk di bagian sebelah kiri. Namun untuk A sampai E dan hasil akan masuk di bagian sebelah kiri karena tidak ada persen. Untuk menutup file, kita bisa klik silang lalu file akan ditutup. Di sini saya akan membuat file baru. Di sini saya sudah mengisi filenya dan sudah saya run, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba run yang file rata-rata. Untuk hasilnya sesuai dengan isi file rata-rata. Jadi di sini perhitungan rata-rata adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E, lalu hasil dari penjumlahan tersebut dibagi 5. Untuk membuktikan hasilnya, kita buka kalkulator. Untuk hasilnya sama, yaitu 15. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.